David, Hadir, Hamzah, Ivan, Brenda Gusti, Naomi. Dari pembelajaran kita ambil dulu terlebih dahulu ya. Kita tadi yang pelajaran nasional. Oke, hitungan ketiga ibu mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralat mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apakah kita semua sudah siap belajar? Siap. Kalau semua sudah siap, silakan alat tulisnya, bukunya, pulpennya dinaikkan di atas meja. Kemudian bukunya dirapikan ya, dan semuanya pada rapi. Dan semuanya masih cantik semua dan ganteng ya. Sekarang ibu mau bertanya dulu sama kalian. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur intrinsik dalam satu cerita? Kemudian kenapa dalam cerita harus ada unsur intrinsik ya? Baik, kalau belum ada yang tahu, mari kita lihat bersama-sama ya. Ibu akan jelaskan pelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membaca cerita pembacaan dengan intonasi yang tepat. Kemudian kedua, peserta didik dapat memahami unsur-unsur intrinsik dalam memahami ini sebuah cerita. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Keempat, peserta didik dapat mempresentasikan unsur-unsur cerita dengan tepat sehingga dapat dipahami. Ibu akan menjelaskan ya unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita itu sendiri. Yang pertama, ada tema. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tema? Contohnya adalah apa? Ya, betul ya. Ya, jadi tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakang di sebuah cerita itu sendiri ya. Untuk mengetahui isi cerita itu sendiri dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen. Apa kepanjangannya cerpen? Cerita? Cerita pendek ya. Ya, jadi ini contoh tema dalam cerita misalnya tentang persahabatan. Pasti di sini semua ada yang pasti di sini ada yang bersahabat ya. Ya, kayaknya kita lihat 3 orang itu ada kayaknya masih bersahabat ya. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku yang menggambarkan peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita itu terdiri atas satu orang atau bisa lebih. Kemudian tokoh dalam cerita itu memiliki fungsi penting atau memiliki peran masing-masing ya secara utuh. Tokoh dalam satu cerita itu terkelompok atau terbagi atas berapa? Atas berapa? 3 ya. Jadi ada protagonis atau ya, jadi berdasarkan kelompokannya itu tokoh dalam cerita itu terdapat 3 jenis, yaitu protagonis atau tokoh utama, kemudian antagonis atau tokoh yang menentang, kemudian protagonis atau tokoh penengah atau pelompokan. Pelompokan adalah cara mengarang atau menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam cerita itu ada 2 penggambaran pelompokan, yaitu teknik analitik, yaitu teknik yang disampaikan langsung oleh pengarang. Kemudian teknik dramatik, yaitu teknik yang diungkapkan secara tidak langsung. Kemudian alur dalam sebuah cerita itu ada 3, alur mundur dan alur campuran. Pengertian alur itu sendiri adalah merupakan urutan kejadian suatu peristiwa yang membentuk sebuah cerita ya. Jadi alur itu jalannya cerita ya, kisah misalkan seekor kelinci dengan berpikir. Nah, di dalam itu nanti menggambarkan cerita dengan kedua tokoh ini. Kemudian latar atau setting. Pengertian latar itu dalam satu cerita itu terbagi atas 3 ya.
Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah sekarang coba ibu mau tanya, contoh latar tempat itu berupa seperti bagaimana? Jadi katakan latar tempat. Ya kalau latar tempat kan artinya di lokasi, contohnya di seperti ini bagaimana? Sekolah. Selain di sekolah di Rumah. kemudian latar waktu itu menunjukkan waktu yang misalkan kayak Pagi, malam, waktu terjadi peristiwa pagi, jadi jam hari, musim, dan sebagainya. ya jadi latar waktu itu menunjukkan tiga ya, yaitu waktu pagi hari atau siang hari atau malam hari, atau bisa juga menunjukkan jam, misalkan hari ini hari apa, hari Rabu. Di hari Rabu mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran kedua itu menunjukkan pukul berapa. Ya, kita bisa lihat di jam-jamnya itu tidak ada ya. Dan Oh iya. kuliah tugas. Ya betul. Kemudian latar suasana itu di sini dikatakan latar suasana itu berupa suasana terjadinya dalam cerita. Artinya misalkan dalam cerita seekor tadi burung kecil kelinci dan burung pipit itu ceritanya terjadi di waktu apa, misalkan malam hari, pada siang hari atau sore hari ya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Kemudian sudut pandang itu ternyata anak-anak dibagi atas 3 ya. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi, mau tanya sudut pandang dalam satu cerita terbagi atas berapa? 3. Kita sebutkan satu. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian amanat, ada yang tahu apa itu amanat? Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh Ya, kita kalau satu ada yang bisa apa itu amanat? merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Ya, jadi ibu sekalian ya, jadi amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Amanat itu biasanya mengandung nasihat-nasihat atau pesan-pesan moral dalam suatu cerita itu yang tujuannya untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Ya. Amanat tidak disampaikan secara langsung, melainkan dengan cara tersirat dalam isi cerita. Maksudnya begini, ketika kita membaca tadi seperti cerpen cerita pendek ya tentang di buku negara pasti ada tentang kelinci dan burung pipit. Nah, kita bisa dalam membaca kita dapat mengetahui apa makna kemudian pesan yang saya kita ambil makna positifnya ya. Di penjelasannya ibu sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dimengerti atau belum dipahami? Kalau semuanya sudah paham dan dimengerti, ibu kasih tugas ya, tugas kelompok ada di bukunya kalian. Coba lihat bukunya di halaman di halaman 36. Ada pertanyaannya itu di halaman berapa tuh ya, di halaman kedua di halaman 38. Semuanya sudah tahu, sudah lihat? Sudah lihat sekali. Ya, jadi perhatian semua ya. Silakan yang perhatian dari tugasnya kalian itu di halaman 36. Ya. Cuma sudah lihat ya, jadi di halaman 36 ini terdapat sebuah cerpen cerita pendek ya tentang kelinci dan burung pipit. Nah, kalian amati, baca teksnya, kemudian kalian dapat, kemudian nanti kalian kerjakan lembar soalnya dari halaman.
dapat jawab soal pertanyaannya di halaman 30. Tadi tanggung jawab di kertas yang ibu bagikan ya. Sudah lihat? Yang tadi tulisannya latihan. Ya. Silakan bisa mulai dikerjakan. Baik, perhatian. Perhatian, kalau ibu bilang perhatian, kalian jawab siap ya. Perhatian semuanya. Kalian perhatian. Oke, tadi anak sekalian sudah ibu kasih tugas ya. Kalian ibu lihat jawabannya di sini sudah ada yang betul, sudah ada yang tuliskan ya. Mari kita lihat pertanyaan nomor 1. Mari kita lihat ya. Isi teks ceritanya tadi tentang apa? Kelinci kecil dan burung pipit. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 1. Nah, di sini ditanyakan ya tadi di sini ditanyakan apakah isi dari cerita tersebut. Ada yang bisa? Ya, coba nomor 1 apa? Cerita tersebut menceritakan seekor kelinci kecil dan burung pipit. Ya, jadi dalam teks cerita tersebut menceritakan tentang seekor kelinci kecil dan burung pipit. Mereka berdua terlihat sedang berbicara dan diawali dengan burung pipit yang berusaha mendorong kelinci ya. Kemudian kita lihat pertanyaan nomor 2. Siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Ada yang tahu? Kelompok sana? Ada yang bisa? Ya, jadi ya, jadi latar cerita berlangsung di kebun wortel Sarusa. Pertanyaan nomor 3, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokohnya? Kelinci memiliki sifat apa? Ingin tak? Ya, jadi kelinci kecil memiliki sifat ingin tak? Iya. Jadi kelinci kecil memiliki sifat rasa apa dia? Rasa ingin tak? Tahu. Ya, kemudian kalau kelinci memiliki sifat yang bijak? Ya, pertanyaan nomor 4, kapan cerita tersebut berlangsung? Pagi, sore, siang hari, atau malam hari? Siang hari. Ya, jadi ceritanya ini berlangsung kelinci kecil dan burung pipit itu terjadi pada siang hari. Kemudian dalam cerita tersebut apa masalah yang menyebabkan terjadinya? Ada yang bisa? Kelinci kecil bosan tinggal di sarang berhari-hari. Ya, betul, beri aku semuanya dulu. Ya. Jadi perhatikan ya, jadi kelinci kecil itu bosan tinggal di sana selama berhari-hari dan dia memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusam untuk memetik wortel. Berarti dia mencuri ya? Ya, meskipun belum meminta izin ke ibunya. Ibunya ini burung, maksudnya dia pergi meninggalkan sarangnya hanya untuk pergi memetik wortel di kebun Pak Rusam. Jadi sangat tidak takut dicontoh karena mencuri. Kemudian pertanyaan nomor 6 di sini dikatakan
berbicara. Ya, jadi dalam teks ceritanya kelinci kecil dan burung pipit, masalahnya itu diselesaikan dengan cara burung pipit mengajak kelinci kecil tersebut berbicara, ya, dia mengajak ngobrol. Burung pipit mengajak ngobrol kelinci, kemudian menasihatinya karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh. Tadi dia mencuri wortel yang besar. Karena alasannya kelinci dinasihati dengan burung pipit karena tadi dia mengambil wortel di kebunnya Pak Musa. Kemudian setelah dia sembuh dari sakitnya, kelinci barulah pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Jadi ceritanya dia sudah kondisi kesehatannya tidak sehat, dia pergi lagi mencuri dan tidak minta izin ke ibunya, ya. Kemudian si kelinci menyesali perbuatannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir di sini dikatakan apa pesan dari cerita tersebut atau apa makna yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, sisi positifnya atau sisi baiknya? Jangan mencuri. Jangan menyesal pada kita hidup jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Ya, berapa kita ya, jadi pesan atau makna yang dapat kita petik dari cerita kelinci kecil dan burung pipit yaitu mengandung pesan kita diajarkan agar menerapkan hidup jujur, ya, dan patuh pada nasihat orang tua. Jadi seperti kalian juga, ya, kalau orang tuanya berbicara kalau didengarkan, ya, jangan dibantah. Kalau dilarang main HP, jangan main HP. Boleh main HP tapi tidak boleh lewat batas. Habis main HP itu anak sekolah itu sampai jam 9. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Kalau sudah paham? Oke, jadi langsung disimpulkan, ya, materi pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai unsur intrinsik dalam suatu cerita adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah cerita itu sendiri. Jadi tanpa adanya unsur intrinsik maka tidak akan tercipta suatu cerita. Tadi Ibu sudah jelaskan, ya, ada 8 unsur intrinsik. Yang pertama apa? Tema. Kedua? Tokoh. Tiga? Penokohan. Empat? Alur melon. Kata setting. Sudut pandang. Amanat. Rasa. Ya, jadi saya sudah lagi. Ibu berharap dengan pembelajaran hari ini anak-anak ibu semua jauh lebih tahu dan bisa membuat cerita, baik itu di lingkungan atau di dalam sekolah maupun di luar sekolah atau di dalam keluarga, ya, dan di mana anak-anak ibu belajar. Kemudian ibu berharap pada anak ibu jauh lebih giat lagi dalam belajar dan menjaga kesehatannya, ya, biar bisa mengikuti proses kegiatan pembelajaran di sekolah setiap hari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.